wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan, dimudahkan oleh Allah sehingga dikumpulkan dalam masjid yang mulia ini. Tentunya ini adalah nikmat, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita hadir di majelis ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah yang berupa kesehatan. Semoga dengan hadirnya juga kita di sini menjadikan kita bertambah amal soleh, amal jariah, amal ibadah kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, rasul kita, khatamul anbiya'i wal mursalin, yang semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai teladan kita, sebagai panutan kita dan idola kita semua. Dan semoga Allah berkenan kelak di hari kiamat kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini saya diamanahi untuk menggantikan Ustadz Nasr. Alhamdulillah, kalau kita lihat beberapa hadis yang menyatakan keutamaan tentang thalabul ilmi, terutama yang thalabul ilminya itu dilaksanakan di masjid. Dalam sebuah hadis hasan sahih, riwayatnya dari Tabrani dan juga ada yang dari Hakim ya, dalam Mustadraknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Umamah itu Rasulullah pernah bersabda, "Man ghoda ilal masjidi." Barang siapa yang dia itu berangkat menuju ke masjid. Dalam sebuah riwayat Hakim, man roha ilal masjidi. Barang siapa yang dia itu, sama artinya berangkat. Kalau ghoda itu awalun nahar, artinya pagi-pagi. Kalau roha itu akhirun nahar, ya seperti ini sekarang, ya, akhir siang atau masuk ke malam hari. Barang siapa yang dia itu berangkat menuju ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu. Dia tidak ingin kecuali untuk belajar khairan, kebaikan. Artinya ilmu agama atau apapun yang jelas itu kebaikan. Kebaikan untuk dunia maupun akhirat. Au yu'allimahu, atau dia itu mengajarkan. Artinya kita sama-sama belajar. Barang siapa yang hadir ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali dia itu memang belajar atau dia itu mengajar, ya, mencari kebaikan, kana lahu ka ajril haji tamahijtuhu, maka dia itu seperti orang yang sedang mendapatkan pahala haji, sempurna hajinya. Subhanallah. Ini motivasi untuk kita semua. Ini hadis hasan dan sahih, terdapat dalam Al-Mujam Kabir riwayat Tabrani dan juga dalam riwayat Hakim dalam Mustadrak. Artinya para jamaah bahwa tujuan kita menuju ke masjid ini, di samping kita dari rumah ya, orang yang berangkat dari rumah, man kharaja min baitihi mutatahhirun, keluar dari rumah dalam kondisi suci, dia menuju ke masjid, itu sudah
diangkat derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Di lain sisi di hadis ini kita mendapatkan keuntungan lain selain kita berjamaah. Ketika tadi menunggu sholat berjamaah, bahkan sekarang kita sedang menunggu juga sholat berjamaah Isya, maka kita termasuk orang yang sedang sholat juga, walaupun kita sedang duduk-duduk di sini. Dalam hadis lain dikatakan kita sedang duduk tapi kita seperti orang sholat, yaitu orang yang di masjid sedang menunggu sholat, maka dia itu seperti sholat. Dan dia juga dikelilingi oleh malaikat-malaikat, yang mana malaikat itu di sekeliling kita itu mendoakan kita semua, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati, kasih sayangi orang ini, Allahumma firlahu, ampuni orang ini, tub alaihi, terima taubat orang ini. Ini di samping keistimewaan-keistimewaan lain, tapi juga kita di sini selain sholat juga thalabul ilmi ataupun mengajarkan ilmu, maka kita termasuk orang yang mendapatkan pahala haji. Ini merupakan keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu di masjid. Semoga kita semua bisa istiqomah ya, minimal 1 kali atau 2 kali 1 pekan ya, kita thalabul ilmi, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ya, ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena doa malaikat yang tidak mungkin tidak diijabah, dan juga kita mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa, yaitu diantaranya pahala haji. Jamaah Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya pernah membahas 2 pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sirah ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sudah sangat terang benderang ya, sangat jelas sekali. Dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Sebelumnya sudah saya contohkan pula bahwa keagungan akhlak Rasulullah SAW berbeda dengan akhlak yang baik, berbeda dengan akhlak yang mulia. Tapi agung adalah martabatul ula, martabat yang utama, yang memang martabat tertinggi dalam sebuah akhlak. Kalau kita contohkan saja, misalnya seseorang itu sudah termasuk akhlaknya baik ketika dia disakiti, dizolimi, kemudian tidak membalas kesakitan atau kezoliman itu. Dia sudah termasuk akhlaknya baik, meskipun dia tidak membalas karena tidak mampu membalasnya gitu ya, karena nggak enak atau karena dia orang yang berpengaruh akhirnya tidak berani membalas dan sebagainya. Tapi itu sudah akhlak yang baik, tidak membalas kezoliman dengan kezoliman, itu sudah akhlak yang baik. Di atasnya lagi adalah akhlak yang mulia. Dia disakiti, dizolimi, kemudian dia mampu untuk membalasnya, tapi dia tahan dirinya tidak membalasnya. Berarti seseorang itu sudah memiliki akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW akhlaknya adalah akhlak yang agung. Beliau di atas akhlak yang baik dan di atas akhlak yang mulia. Beliau disakiti, dizolimi, ya, dilukai, dihina, dicaci maki, tapi beliau itu sebenarnya mampu saja gitu ya. Beliau tinggal mengangkat tangan meminta kepada Allah untuk menghancurkan orang yang mendolimi atau menyakiti, itu hancur semua. Tetapi beliau dengan kebaikan beliau, akhlak mulia, akhlak agungnya beliau membalas keburukan yang dilakukan oleh orang dengan balasan kebaikan. Itulah Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung, akhlak yang khuluqun azimun, akhlak yang agung yang di atas rata-rata manusia. Maka beliau memang sudah sangat pantas untuk kita jadikan sebagai idola kita, sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Di kesempatan malam hari ini, di waktu yang singkat ini, izinkan saya membawakan salah satu tema ya tentang sirah, karena ini masih berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah dinas oleh Allah, dan itu memang Allah sendiri yang mengakui ya, pengakuan langsung dari Allah bahwa beliau memiliki akhlak yang mulia. Dalam sebuah ayat banyak sekali dikatakan ya, bukan hanya 1-2 ayat tapi banyak, bahwa ada pada diri Rasulullah itu akhlak ya, yang agung,
ada pada diri Rasulullah itu akhlak yang mulia, yang baik sekali. Dan ketika kita menyatakan diri kita cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti syaratnya, yaitu kita mengikuti Rasulullah SAW. Artinya ini untuk kita selalu belajar meneladani beliau dengan mengkaji-kaji sirah nabawiyah. Salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW adalah di sini ar-rifqu. Ar-rifqu. Ar-rifqu artinya adalah kelemah lembutan. Rasulullah itu lemah lembut. Rasulullah itu halim, ya, Masya Allah. Itu artinya beliau itu sangat, orangnya itu kita sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata karena saking mulianya beliau. Dalam membahas ini saya hanya ingin menyampaikan salah satu hadis, ya. Hadis ini disebutkan bukan dalam bab masalah akhlak, bukan dalam bab masalah muamalah, tapi hadis ini disebutkan dalam bab toharoh, ya, bab sesuci atau bab kebersihan. Bahkan di dalamnya lebih spesifik lagi adalah bab izalatun najasah, menghilangkan najis. Tapi dalam bab toharoh saja ini Rasulullah sudah menunjukkan kelemah lembutannya luar biasa. Ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disyarah oleh banyak sekali ulama, ya, baik ulama yang kadang-kadang kita golongkan kepada ulama golongan kanan, bahkan golongan tengah dan sebagainya itu. Tapi pada intinya bahwa kitab Bulughul Maram ini kitab yang baik, bagus, dan perlu sekali untuk kita pelajari. Di dalamnya memuat banyak masalah hukum dan masalah akhlak adab juga ada di dalamnya. Dalam kitab tersebut bab pertama, ya, bab toharoh, ya, izalatun najasah, menghilangkan najis. Di hadis yang ke-10 itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Anas bin Malik ini pembantu Nabi. Beliau itu pembantu Nabi. 10 tahun bersama Nabi, membantu Nabi. Dan beliau usianya di atas 100 tahun. Tetapi meskipun beliau pembantu Nabi, itu beliau meriwayatkan lebih dari 1.200 hadis. Ini yang luar biasa. Dan sampai sekarang kita bisa mengenali beberapa hadis, ya, yang populer. Dan di hadis ini Anas bin Malik berkata bahwa Ja'a A'rabiyun, ya, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui dijelaskan, saya mengambil beberapa syarah atau penjelasan dari Bulughul Maram ini, diantaranya itu Ibanatul Ahkam, ya, karya Syekh Abbas Maliki, dan juga ada syarahnya beliau dari syarah Bulughul Maram ini dari Fathu Dzil Jalali wal Ikram, ya, karya Syekh Shalih Utsaimin, atau yang terkenal ada lain juga Subulus Salam, itu juga termasuk syarahnya. Dalam hadis ini itu datang seorang Arabi atau seorang Arab Badui, Arab pedesaan atau pedalaman, atau biasanya itu kalau di sini, ya, orang yang mungkin diistilahkan katrol lah, kayak gitu, ya, orang Arab yang kadang-kadang celeneh seperti itu. Sehingga Arab Badui ini terkenal, dan orang-orang yang Arab Badui seperti ini itu dari sikapnya itu ketahuan. Ini orang-orang Arab Badui, dan mereka dikenal dengan orang yang jahiliyah atau tidak paham banyak tentang agama. Datang orang Arab Badui ini, ya, fabala, kemudian kencing, pipis, ya, fi taifatil masjid, di salah satu sisi masjid. Jangan bayangkan masjid zaman Nabi seperti zaman sekarang. Kalau sekarang nggak ada yang berani, ya, pasti stres, orang stres kan kencing di masjid. Kalau zaman Nabi kan masjidnya masih beralaskan pasir, ya. Jadi beralaskan pasir, dan sebagian atapnya itu tidak beratap malah, sehingga plong seperti itu. Dikira mungkin bukan masjid seperti itu. Nah, ketika orang Arab Badui datang, Rasulullah itu sedang bersama sahabatnya. Rasulullah bersama sahabatnya, ya, sedang berkumpul bersama sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui, pipis, kencing di
pojokan masjid, di sebelah pojokan masjid. Melihat kondisi seperti itu ya, para sahabat yang mengetahui melihat itu rasanya itu kesel, geram atau kepengin gagian atau cepet-cepet orang ini ya. Bahasa di sini fazajarahun nas. Jadi kepengin gagian dicekel ya wong ya, bahasa Jawanya dicekel gagian dihentikan supaya tidak pipis. Nas itu berarti para sahabat ya, banyak mau langsung ya megang orang itu. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi itu langsung jangan ya, nyegah. Jangan, biarin ya. Bahasanya itu dibiarin, da'uhum ya. Enggak usah, jangan dulu. Itu Nabi. Jadi ditahan oleh Nabi. Falamma qada baulahu, kemudian ketika selesai pipisnya, amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in fa ughriqa alaihi. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kalau hadis riwayat muttafaqun alaih itu derajatnya itu paling tinggi di antara hadis-hadis. Martabatnya itu paling tinggi. Muttafaqun alaih itu adalah Bukhari dan Muslim, dua orang yang sepakat. Istilah lainnya itu syekhoni ya, dua orang yang memang sudah hadisnya tidak diragukan lagi kesohihannya, muttafaqun alaih. Baru setelahnya Bukhari sendirian dan Muslim sendirian. Dan berikutnya ada banyak imam yang 5, imam yang 4 dan sebagainya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan sebagainya. Artinya ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian ketika setelah selesai pipis, kencingnya selesai, baru Nabi Muhammad SAW itu perintah kepada sahabat ambil ember ya, atau satu timba, kemudian siram air kencing itu. Ini hadis yang pertama, versi yang pertama. Versi yang kedua itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna a'rabiyan bala fil masjid fatharu ilaihin nas liyaqa'u bihi faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu ya. Jadi ketika lagi pipis, kemudian para sahabat itu geram melihat orang pipis di dalam masjid. Rasulullah tahan, Rasulullah menahan para sahabatnya. Justru malah Rasulullah perintah kepada para sahabatnya untuk ambil air timba, air satu ember, kemudian siram ke tempat yang dijadikan kencing oleh orang Arab Badui itu. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya, versinya Imam Bukhari. Jadi setelah disiram ya, bersih, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya bu'ithtum muyassirin, kalian itu diutus para sahabat itu untuk menjadikan segala sesuatunya itu mudah. Walam tub'atsu mu'assirin, jangan dipersulit. Apa hikmah atau faidah yang kita bisa ambil, yang kita bisa petik dari hadis yang sederhana ini, dari hadis yang tentang bab izalatun najasah atau menghilangkan najis, tapi kita bisa memetik kelemah lembutan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama para jamaah sekalian, bahwa di sini Nabi itu sedang duduk-duduk bersama sahabat. Artinya Nabi itu seolah-olah tidak ada jarak dengan sahabat. Sehingga dengan demikian Nabi itu tidak membatasi diri untuk dianggap kedudukannya itu lebih tinggi dengan sahabat. Nabi memiliki sifat yang luar biasa, yang beliau itu mau bersama-sama sahabat duduk bersama dalam majelis ilmu, majelis taklim, dan beliau tidak membedakannya kecuali dari sisi agama, yaitu takwanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika para sahabat itu hendak ya, mengingatkan orang yang sedang kencing di dalam masjid, ini sebenarnya benar. Para sahabat ini benar. Kenapa? Karena ketika seseorang melihat sesuatu yang tidak baik atau melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah. Dalam hadis lain, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan atau dengan kekuasaan. Artinya para sahabat ini sebenarnya mau merubah
mau mengingatkan, mau berdakwah dengan langsung ya, mengingatkan orang itu. Ini sebenarnya tidak masalah sebenarnya dalam hal seseorang ketika melihat suatu kemungkaran dia itu merasa ingin berdakwah terhadap itu. Hanya saja di sini yang perlu ditekankan bahwa disinilah letak Nabi Muhammad SAW, yaitu sosok yang lemah lembut yang luar biasa dalam berdakwah, dalam mengajak manusia ke dalam memeluk agama Islam. Beliau itu bersifat lemah lembut ya. Karena beliau paham terkadang orang yang berbuat sesuatu yang menyalahi syariat, karena kencing di dalam masjid itu kan menyalahi syariat. Orang yang menyalahi syariat, beliau itu paham bisa jadi bukan karena dia itu menentang syariat, tapi karena ketidaktahuannya. Dan beliau itu melihat sosok ada Badui yang begitu jelas ya, berpenampilan seperti orang Badui, sehingga beliau memahami kalau orang Badui ini tidak tahu bahwa ini masjid dan tidak boleh kencing di dalamnya. Ini Rasulullah SAW bisa membaca langsung, artinya al-mad'u, orang yang akan didakwahi. Begitu luar biasa, sehingga ketika hendak ya, kita ingin mengingatkan orang lain dalam kebaikan, ada orang yang bersalah, ada orang yang menyalahi syariat, kita tidak bisa semata-mata langsung jes gitu ya, langsung bres. Karena bisa jadi tindakan kita justru akan menjadikan dia semakin jauh dari ajakan kita. Sehingga kita perlu mengetahui dulu siapa orang yang sedang kita ingatkan, siapa orang yang sedang kita itu peringatkan itu, latar belakangnya seperti apa, kondisinya itu seperti apa. Seandainya saja Rasulullah membiarkan ya, ini bisa dibayangkan ya, seandainya saja Rasulullah itu membiarkan para sahabatnya langsung mengingatkan orang yang sedang pipis itu, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Lagi pipis terus para sahabat rombongan langsung domaih gitu ya bahasanya ya. Ini nggak boleh, ini masjid tempat kita untuk beribadah dan sebagainya. Apa kejadiannya kira-kira? Pipis saya muncrat-muncrat, bisa jadi pipisnya malah bertambah yang dikotori tempatnya. Dan bisa jadi pula ketika dia pipis kemudian ditegur langsung ketika itu juga, dia itu langsung menghadap, sebenarnya dia ngadap ke sebelah sana, ketika dia ditegur langsung menghadap kebaliknya, bisa menampakkan auratnya langsung. Ini hikmahnya luar biasa. Bukti kelembutan Rasulullah itu mengandung berbagai macam hikmah dan kebaikan. Jadi Rasulullah SAW memperlihatkan, mencontohkan, lihat dulu siapa yang akan diingatkan, lihat dulu siapa yang mau dinasehati, siapa yang mau ditegur. Justru ketika kita menegur saat itu, bisa jadi madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Bisa jadi orang yang diingatkan itu langsung tersinggung. Pernah ya, ini kejadian di Purwokerto. Saya mendapatkan cerita, tapi cerita nyata gitu ya. Jadi ada sebuah masjid itu ada lagi jamaah gitu ya, lagi kondisi jamaah. Ketika lagi kondisi jamaah itu salah satu jamaahnya, makmumnya itu HP-nya berbunyi dering ya. HP-nya itu berbunyi dering. Ketika berbunyi dering, mungkin karena dia itu lambat ya mematikannya. Kalau secara hukum kontemporer, ketika HP kita berbunyi, itu kata salah satu ulama itu mengatakan falyaj'alhu somitan, maka langsung dimatikan. Artinya jangan dibiarkan ketika kita bawa HP kok lupa, karena namanya manusia kan lupa kadang-kadang, maka kita langsung pencet supaya tidak bunyi, itu kayak gitu. Nah, ini cerita ini di sebuah masjid itu ada jamaah lagi sholat makmum, kemudian HP-nya bunyi. Ketika HP-nya bunyi, agak lama dibiarkan, sholat selesai, ada salah satu orang berdiri marah sama orang ini.
marah sama orang yang tadi HP-nya bunyi. Orang ini tujuannya baik apa tidak? Baik, ingin mengingatkan, tapi metodenya itu tidak seperti itu. Karena apa? Orang yang diingatkan ini kira-kira tambah bombong apa tambah panas? Tambah panas. Yang seharusnya dia itu juga orang yang HP-nya bunyi, dia kira-kira ketika sholat nyaman apa enggak? Lagi sholat saja HP-nya bunyi itu kita merasa khawatir, karena tidak mungkin disengaja HP-nya dibunyikan, atau bunyi itu tidak sengaja pastinya. Kemudian setelah sholat selesai langsung ada orang yang berdiri mengingatkan dan dimarahi. Justru yang seperti ini kadang-kadang menjadikan orang itu jauh dari agama, menjadi takut dengan agama. Meskipun orang yang mengingatkan kadang-kadang berpenampilan Islami, soleh, tapi cara dalam berdakwah itu jauh dari kelemah lembutan, sehingga semakin dia itu menjauh dari Islam. Sama seperti kita misalnya ada anak-anak di masjid yang kadang-kadang berisik. Saya pernah itu, anak saya sendiri juga sama itu ya, umur 6 tahun, 5 tahun di masjid, orangnya sudah meninggal yang mengingatkan gitu ya. Jadi ikut di masjid, kemudian berisik dengan teman-temannya, itu langsung dimarahi setelah sholat. Habis itu anaknya nggak mau ke masjid dan nggak mau, biasanya itu komat adzan nggak mau lagi. Kan jadi repot kayak gini, dengan cara yang tidak mengikuti Rasulullah, sehingga kondisinya bukan semakin dekat dengan agama, malah semakin jauh dari agama. Maka dalam hal ini, dari hadis yang satu ini kita bisa belajar bahwa ada metodologi cara-cara kita dalam mengajak, mengingatkan orang. Tidak bisa langsung kita saklek mengingatkan orang, kemudian kita merasa bahwa tujuan kita kan yang penting baik. Tidak cukup tujuan kita baik, tapi dengan cara yang kurang baik. Maka kita harus mengetahui siapa orang yang kita ingatkan, bagaimana kondisinya, bagaimana dia itu mentalnya, bagaimana dia itu perangainya. Kita perlu mengetahui. Sehingga kata Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, khotibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia dengan kadar akal atau pengetahuan mereka. Sebagaimana kita misalnya di halayak umum tidak perlulah kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang kelihatan ilmiah di forum-forum akademik ya. Jadi seolah-olah kita ingin memperlihatkan kepintaran kita, padahal justru itu adalah ketidakberdayaan kita untuk menjelaskan kepada orang yang lebih harus kita memahamkannya dengan cara-cara yang sederhana. Justru kalau orang yang memahami itu, dia akan menggunakan kata-kata yang sederhana agar bisa dipahami oleh dengan siapa dia berbicara. Maka berbeda ketika orang berbicara dengan anak kecil, berbicara dengan anak remaja, berbicara dengan orang dewasa, berbicara dengan orang akademik, berbicara dengan masyarakat awam, bahkan berbicara dengan masyarakat yang sudah sepuh. Artinya di sini meskipun hadis ini berbicara tentang toharoh, tentang suci, tapi kita bisa belajar dari akhlak Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ar-rifqu atau kelemah lembutan beliau. Kemudian faidah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, di samping kita belajar tentang kelemah lembutan Nabi, kita juga bisa belajar tentang hukum, bahwa ketika ada suatu najis di suatu tempat, maka bersegeralah untuk mensucikan. Dan hukumnya adalah fardu ain apa kifayah? Kalau ada najis misalnya di sebelah pojok itu, hukumnya fardu apa kifayah? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah artinya apa? Salah satu ketika sudah membersihkan, maka yang lain itu tidak ada kewajiban. Maka di sini Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk mengambil ember. Tidak semuanya, tapi sebagian saja untuk mengambil ember. Salah satunya saja untuk mengambil ember untuk disucikan. Dan hukum yang lain juga didapatkan bahwa tanah yang disiram dengan air maka menjadi suci seperti itu. Dan dari sini juga, dari hadis yang satu ini juga kita bisa mengambil ibrah bahwa
air kencing manusia hukumnya najis seperti itu. Tapi tidak semua yang keluar dari manusia itu najis gitu ya. Karena ada misalnya ludah itu kan keluar dari manusia, belum tentu najis. Ada khilaf darah gitu ya. Darah najis apa tidak? Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Kesimpulannya mayoritas ulama mengatakan najis. Tapi ada yang mengatakan asal dari yang manusia itu kan suci jadi tidak najis. Lalu bagaimana kesimpulannya? Dimaafkan ketika sedikit, kan seperti itu. Ini pembahasan tentang masalah hukum, tentang hukum-hukum najis. Maka di sini dari hadis ini itu kita bisa belajar tentang banyak hal ya. Di samping kemuliaan Nabi Muhammad SAW berupa kelemah lembutan beliau, juga dari hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian di samping itu ya, dari hadis ini juga kita bisa belajar bahwa ketika kita ya, hendak memberikan nasihat, entah itu nasihat kepada orang lain ataupun kepada anak kita, itu kita harus mengetahui kondisinya. Karena kalau kita itu menasihati anak kita lagi nangis, itu seperti mubazir. Kenapa? Karena dia sedang nangis kemudian dinasihati, berarti waktunya kurang tepat. Artinya kita mengikuti hadis ini berarti tunggu dulu nangisnya selesai, baru kita nasihati. Ketika ada orang yang marah-marah, kita tidak bisa langsung menasihati, karena nasihat kita tidak akan bisa masuk ke orang yang sedang marah-marah. Kita tunggu dulu reda. Seperti Nabi tidak langsung menasehati, mengingatkan, bahkan tidak menghentikan orang yang sedang kencing di dalam masjid, menunggu sampai orang yang kencing tersebut selesai. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan dan bagaimana melihat maslahah dan mafsadatnya ketika melakukan sesuatu. Apakah ketika mengingatkan langsung maslahatnya lebih luas atau mafsadatnya lebih luas? Maka itu menjadi pertimbangan kita semua dalam memberikan nasihat atau memberikan peringatan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah bahwa kita di hadis terakhir ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Artinya jangan menjadikan sesuatu yang mudah itu menjadi sulit. Kita semua agama Islam ini sebenarnya memudahkan, cuma jangan dibuat mudah. Maksudnya jangan dijadikan menyepelekan ya. Mudah itu bukan berarti kita sepelekan. Islam itu sebenarnya agama yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan fitrah kita sebagai manusia, dan tidak melarang, bahkan sampai Rasulullah ketika ditanya sahabatnya ketika sedang bersabda mengenai masalah sedekah gitu ya, bahwa seluruh anggota badan kita itu bisa sedekah. Sehingga ketika kita sedang sholat duha, itu kita sebenarnya sedang menyedekahkan seluruh anggota badan kita. Tulang-tulang kita seluruhnya sedekah. Kemudian ketika itu kan para sahabat kan bertanya ya, lalu ya, ketika meletakkan kepada kepada suami kepada istri gitu ya, mendatangi suami kepada istri, itu termasuk sedekah. Jadi hubungan yang tidak sulit gitu ya, artinya malah hubungan yang nikmat ya secara kacamata manusia, yang disukai oleh sebagian besar manusia, itu pun dalam Islam sebagai sebuah ibadah. Jangankan yang lain-lain, kesenangan manusia menjadi sebuah ibadah, apalagi yang lain-lainnya. Dan tawaran-tawaran Islam untuk mendukung orang supaya beribadah itu tidak sulit-sulit dan tidak merepotkan, tidak. Bahkan dengan senyuman saja itu sudah termasuk ibadah. Kenapa dipersulit kadang-kadang? Agama ini mudah kalau kita mau belajar. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan tanpa modal, tanpa modal uang dan tidak bermodal tenaga yang banyak.
Contohnya ya tadi, senyum saja itu tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tidak modal banyak. Kita datang hadir ke sini, itu tadi yang di awal disampaikan, dengan datang ke sini tidak mengendaki kecuali memang untuk thalabul ilmi, ya, belajar tentang kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka pahalanya itu seperti haji dan umroh. Di riwayat lain itu seperti haji dan umroh. Dalam riwayat ini seperti haji. Artinya untuk kita mendapatkan pahala-pahala yang banyak itu, Islam itu tidak menyulitkan kita. Kalau mau saja, kalau berkenan saja, kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tinggal bagaimana kita sebagai muslim untuk tidak bosan-bosannya kita thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka dalam sebuah hadis yang sangat populer itu, carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai klekar ya, bahasa Jawanya klekar ya, lahir sampai masuk liang lahat. Liang lahat sih apa Pak? Liang lahat, liang kubur. Berarti saya sudah pernah ke liang kubur ketika nambani mayat jenazah. Berarti saya sudah nggak wajib lagi dong thalabul ilmi, karena sudah masuk liang kubur. Liang lahat itu bukan liang kubur, tetapi liang itu apa namanya? Rom, bahasa Jawa nih. Apa bahasa Indonesianya? Yang kecil itu, yang kecil. Rom, apa Pak? Luang. Ya luang, bukan liang. Yang kecil itu, yang untuk menaruh jenazah itu, kalau sudah masuk ke situ lah, itu sudah tidak wajib lagi. Bukan masuk liang kubur, karena saya sudah pernah masuk liang kubur, menerima jenazah kayak gini. Ya. Kalau sudah masuk liang kubur, saya nggak wajib thalabul ilmi berarti. Tapi masuk liang lahat yang kecil itu. Ada yang liang lahatnya di tengah ya, di luar sana itu, di luar daerah itu ada yang di tengah. Nah kalau kita biasanya di Banyumas Purwokerto itu yang di pinggir itu. Nah sudah masuk liang itu baru tidak wajib mencari ilmu. Artinya ada di pundak kita itu kewajiban mencari ilmu. Kenapa? Supaya kita mudah dalam beribadah. Apa-apa bisa jadi ibadah. Itu dengan ilmu. Apa-apa bisa jadi ibadah. Dan satu amaliyah itu ketika diniati bisa macam-macam ibadah. Dari rumah ya, misalnya wudu dulu. Wudu saja ini itu bukan sekedar kita bersuci. Bukan sekedar kita itu memenuhi kewajiban karena sebagai miftahus sholat, kuncinya sholat, itu bukan itu. Tapi sebagai, kalau orang yang dia itu sudah belajar, berilmu, maka dia akan meyakini bahwa wudhu itu adalah penghapus dosa, penghapus kesalahan. Hatta kotrotil ma', sampai tetesan air wudhu yang terakhir itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Karena kita mengetahui hadisnya, jadi kita niatkan ketika wudhu, maka bukan hanya untuk memenuhi kita mau sholat, tapi juga kita sedang menghapus dosa-dosa kita. Sampai tetesan air yang terakhir pun itu masih menghapus dosa-dosa kita. Ya, itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan kelemah lembutan ini. Rasulullah SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa ma yunza'u min syai'in illa syanahu. Hadis riwayat Muslim. Bahwa sesungguhnya kelemah lembutan itu, tidaklah kelemah lembutan itu ketika kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, kecuali kelemah lembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Wa ma yunza'u min syai'in, ketika sesuatu itu dicabut kelemah lembutannya, atau ketika sesuatu tidak ada lemah lembutnya, maka sesuatu itu akan ternodai, sudah tidak ada efek baiknya. Artinya di sini kita dengan lemah lembut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan menjadikan kita lebih mudah dalam bersikap dalam hidup ini. Karena air itu lemah lembut,
tetapi air bisa menghancurkan sesuatu yang keras sekalipun. Itulah kekuatan lemah lembut. Rasulullah dengan lemah lembutnya itu bisa membawa Islam sehingga sampai kepada kita umatnya 1400 tahun lamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.